menuju Tanjung untuk menyebarkan agama Islam. Tugas untuk menyebarkan ajaran Islam kala itu tidaklah mudah. Beliau harus menghadapi orang-orang yang kental dan berpegang teguh dengan agama yang terlebih dahulu telah dianut oleh warga setempat. Syekh Ja'far Shadiq mencari cara bagaimana agar Islam dapat diterima dengan baik dan tanpa paksaan. Akhirnya, Syekh Ja'far Shadiq menemukan cara berdakwah dengan menggunakan seekor sapi. Sapi dalam agama Hindu merupakan hewan suci, sehingga dalam waktu singkat rumah Syekh Ja'far Shadiq dipenuhi warga karena penasaran apa yang akan dilakukan kepada sapi itu. Sedulur-sedulur yang saya hormati, saya melarang saudara-saudara menyakiti bahkan menyembelih sapi, sebab di waktu kecil saya hampir mati kehausan, lalu seekor sapi datang menyusui saya. Penduduk yang umumnya beragama Hindu terpesona atas kisah itu. Syekh Ja'far Shadiq melanjutkan, Di antara surat-surat Al-Quran ada surat yang dinamakan surat sapi betina, yaitu Al-Baqarah. masyarakat semakin tertarik. Bisa ada kisah tentang sapi di dalam kitab suci. Berkat kesabaran, keramahan, dan kewibawaannya, dalam waktu singkat, masyarakat Tanjung sebagian telah memeluk agama Islam. Suatu ketika, datanglah kesempatan Kiai Telingsing bertemu dengan Syekh Ja'far Shadiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kusangka aku bertemu dengan seorang ulama besar dan panglima terhormat dari Kesultanan Demak. Perkenalkan, saya Telingsing, atau orang memanggil saya Telingsing. Saya hanya seorang pengalaman dari luar Kiai. Itu semua hanya gelar. Kita semua sama di hadapan Allah. Perkenalkan, saya Ja'far Shadiq. Pertemuan dua ulama besar dan memiliki tujuan yang sama untuk mensyiarkan agama Islam menjadi tanda bahwa kelak daerah Tanjung akan menjadi pusat agama Islam. Keduanya pun sering bertemu dan membahas tentang cara syiar yang tak memaksa, baik dan halus. Berjalannya waktu, semakin banyak masyarakat yang mendengarkan dan memperdalam agama Islam. Akhirnya, Syekh Ja'far Shadiq mendirikan sebuah masjid disertai menara yang memiliki arsitektur seperti tempat ibadah umat Hindu. Syekh Ja'far Shadiq mempertimbangkan perpaduan antara budaya Hindu dan Islam agar warga sekitar tak merasa asing dan terkejut. Menara itu menjadi tanda dimulainya perkembangan peradaban Islam di daerah itu dan menjadi simbol toleransi serta kearifan lokal dalam dakwah Islam. Di bagian atas menara masjid itu terdapat kentongan dan beduk yang digunakan untuk memanggil jamaah sebagai tanda bahwa waktu sholat telah tiba.
Syekh Ja'far Shadiq juga membangun sebuah pesantren di sekitar menara. Di pesantren itulah Syekh Ja'far Shadiq lebih dalam menyampaikan ajaran Islam pada santri-santrinya. Berjalannya waktu, berkembanglah desa itu. Semakin banyak orang dari daerah lain yang berniat belajar mengaji dan mencari kehidupan baru dengan bertani, berdagang, nelayan, membuat batu bata, dan menjadi pengrajin seni ukir. Semakin lama, desa itu menjadi sebuah kota yang awalnya bernama Al-Quds. Nama itu diambil dari wilayah di Palestina. Kemudian seiring waktu berubah menjadi kota Kudus. Sehingga Syekh Ja'far Shadiq adalah salah satu dari wali songo yang dikenal dengan nama Sunan Kudus. Demikian tadi persembahan spesial dari warga RT1 RW1 yang telah